Logos kita buka kadonya. Nah saudara, kita buka di kitab atau Injil Yohanes di pasal yang pertama. Kitab Yohanes ini menceritakan dari angle yang berbeda tentang kelahiran Kristus. Kalau kita baca dari Matius, Markus, Lukas, menceritakan tentang proses kedatangan Yesus melalui kelahiran secara natural, secara alami sebagai manusia, lahir di kandang domba, lalu dibawa ke Bethlehem dan lain sebagainya. Tapi di Injil ini ada sesuatu yang berbeda. Nah, itulah yang mau kita bahas sepanjang bulan Desember ini. Bagaimana Yohanes menyajikan siapakah Yesus itu. Mari kita lihat ayat pertama. Pada mulanya sudah ada firman. Saya bacakan ini dari Alkitab versi TB2. Pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara, dalam terjemahan aslinya, Injil Yohanes ini ditulis dalam bahasa Yunani. Ya, dalam bahasa Yunani. Yang tertulis seperti ini, NRK en hologos. Ya, mereka atau penulis menggunakan kata-kata logos. Makanya kadonya di sini kita tulis logos. Ya, NRK en hologos, kai hologos en proston theon. Ya, proston theon. Artinya theon itu theos atau Allah. Ya, kai theos en ho logos. Artinya pada mulanya, pada suatu permulaan, di dalam sebuah permulaan zaman, yaitu penciptaan langit dan bumi, sudah ada Allah. Sudah ada firman, dan firman itu adalah Allah. Sudah ada logos. Nah saudara, kata-kata logos yang ditulis, yang digunakan oleh Rasul Yohanes, logos itu bahasa Yunani yang artinya adalah kata. Kata dalam artian budaya Yunani itu berarti kata yang sudah diucapkan dan kata yang belum terucap atau masih di pikiran. Itulah kata, atau bisa dibilang akal budi atau hikmat atau pengetahuan atau alasan. Jadi dengan demikian Rasul Yohanes mendapatkan pewahyuan ini dari Tuhan sendiri yang menyatakan bahwa logos itu, bahwa sang firman itu adalah ide atau alasan atau reason atau kata akal budi yang sudah ada sebelum dunia dijadikan. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Logos itu adalah Allah. Injil Yohanes mencoba menerangkan siapa firman itu. Siapa logos itu. Ya, logos itu adalah Allah. Mari kita lihat yang pertama. The word is God. Firman itu adalah Allah. Jadi begini saudara. Kita merayakan Natal, seringkali kita merayakan kelahiran, kedatangan sebagai manusia. Kali ini Yohanes menyajikan, menerangkan bahwa yang lahir melalui kandungan Maria itu, dia adalah logos, dia adalah firman, dia adalah Allah itu sendiri. Jadi firman adalah Allah. Firman yang dimaksud adalah sosok pribadi yang sudah ada, yang sudah eksis, yang sudah ada dan tidak diciptakan. Karena dia adalah yang menciptakan. Amin saudara, logos adalah sang pencipta. Logos bukan tulisan yang diciptakan. Tapi logos adalah pribadi yang menciptakan. Karena dia adalah Allah, sang pencipta. Jadi sang firman ini adalah sebutan, adalah pernyataan diri pribadinya Allah sebagai firman. Dia datang menjadi manusia. Nah yang pertama, karena firman itu adalah Allah, maka saudara, maka ada pengharapan untuk kita. Amin. Karena firman ini yang keluar dari mulut Allah lalu dinyatakan dalam bentuk tulisan oleh para nabi-nabi dan para rasul. Maka apa yang kita baca dari Alkitab kita, ini semua mengandung pengharapan kepada kita. Amin saudara. Firman adalah pengharapan bagi umat manusia. Karena dia adalah Allah sendiri. Bukan hanya sekedar tulisan. Bukan hanya sekedar kata-kata. Ya, lebih daripada kata-kata. Dia adalah sang firman dan satu-satunya sang firman itu, yaitu Allah sendiri.
maka ada pengharapan bagi saudara. Firman ini diberikan kepada kita, maka ini menjadi pengharapan bagi kita. Pengharapan akan apa saudara? Pengharapan akan hari esok. Pengharapan akan kehidupan saudara dan saya. Pengharapan akan mujizat untuk kita. Karena Dia Allah. Karena firman yang kita terima setiap hari. Karena pernyataan, karena pribadinya Yesus Kristus itu adalah firman. Dia adalah Allah. Maka ada harapan sewaktu kita percaya kepada Yesus. Apa yang saudara harapkan sepanjang tahun 2023 ini? Mungkin saudara berharap bisnismu mengalami terobosan. Mungkin saudara berharap hubunganmu dipulihkan dengan anak, dengan kakak, dengan adik, dengan orang tua, suami dengan istri, istri dengan suami. Mungkin saudara mengharapkan lulus ujian, mendapatkan nilai A, mendapatkan gelar cum laude. Mungkin saudara berharap apapun semua pengharapan saudara tahun 2023. Kita sudah masuk di penghujung Desember ini. Apa pengharapan kita tahun 2023? Saudara, masih ada harapan di dalam Yesus. Kalau belum tercapai, masih ada harapan. Karena apa saudara? Karena firman adalah Allah. Kalau Allah bisa menciptakan langit dan bumi, bisa menciptakan kita, apa yang Tuhan tidak bisa lakukan? Semua Tuhan bisa lakukan. Dan firman-Nya ini pasti penuh dengan kuasa. Firman-Nya pasti berkuasa melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin saudara. Dan Dia sanggup melakukannya karena Dia adalah Allah. Dan firman itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Amin saudara. Tuhan Yesus yang memulai segalanya. Tuhanlah yang memulai dan Tuhan yang akan menyelesaikan sampai kepada akhirnya. Mari kita kembali merenungkan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita damba-dambakan. Tuhan, sudah 2023 ini Tuhan, tahun berganti tahun, usia terus nambah Tuhan. Tapi si dia belum datang-datang juga. Bagaimana ini Tuhan? Sudah mau tanggal 2, sudah mau 31 Desember. Bagaimana ini Tuhan? Saudara, Tuhan sanggup. Amin. Ada pengharapan di dalam Kristus. Saudara, karena Tuhan adalah Allah. Karena firman ini adalah Allah. Dia menjamin hidup saudara. Dia memberikan harapan yang pasti kepada saudara. Amin saudara. Yang kedua, the word is life. 1 Yohanes 4 ayat 5. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat kelima, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Yang kedua saudara, Yohanes menjelaskan kepada kita siapakah Yesus itu. Yesus adalah Sang Firman. Di dalam Yesus ada kehidupan sesuai dengan firman Tuhan katakan. Di dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita? Apa yang Tuhan mau singkapkan kepada kita? Bahwa Yesus adalah sumber kehidupan. Amin saudara. Yesus adalah satu-satunya sumber kehidupan untuk kita. Tidak ada sumber lain. Tidak ada kehidupan lain. Di dalam Yesus pengharapan yang mati Tuhan hidupkan. Di dalam Yesus spirit roh yang lemah lesu yang mati Tuhan bisa hidupkan. Di dalam Yesus segala penyakit bisa disembuhkan di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan ada kehidupan. Di dalam Kristus yang mati bisa dihidupkan. Di dalam Kristus sel-sel yang mati bahkan bisa Tuhan hidupkan kembali. Amin saudara. Di dalam Kristus. Di dalam Kristus itu kuncinya. Di dalam Dia. Jadi saudara, kalau saudara ada di dalam Yesus, ada pengharapan akan kehidupan ini. Di luar Yesus tidak ada kehidupan. Hanya ada di dalam Kristus. Amin saudara. Dan itulah benefit keuntungan bagi kita. Bagi saudara yang tinggal di dalam Yesus.
Ketika kita tinggal di dalam Kristus, ketika kita menerima Kristus, menerima firman ini dan tinggal di dalamnya, maka hidup kita seperti ada terang yang masuk dalam hidup kita. Dan terang itu mencahayai, menerangi hidup kita. Sehingga saudara tidak perlu hidup di dalam kegelapan. Dosa itu berbau, bau stinky di hadapan Tuhan. Dan Tuhan jijik melihat dosa itu. Dosa itu sukanya dinyelinap di tempat yang gelap. Betul saudara? Dosa itu gak mungkin di tempat terang seperti ini saudara berbuat dosa. Iya kan? Gak ada yang di tempat terang, di lapangan saudara bikin berdosa. Dosa itu sifatnya sembunyi dan gak ada yang tahu. Hanya saudara sendiri yang tahu. Tapi ketika saudara di dalam Kristus, terbukalah semuanya. Terang itu datang sehingga saudara gak ada lagi yang engkau dan saya bisa sembunyikan di hadapan Tuhan. Amin saudara. Izinkan kita terbuka di hadapan Tuhan. Jangan ada dosa yang masuk yang tersembunyi seperti tikus tadi. Tapi izinkan Tuhan datang bercahaya dalam kehidupan kita. Bawa diri saudara ke dalam terang. Sehingga tidak ada yang tersembunyi lagi di hadapan Tuhan. Sebab firman adalah terang. Firman adalah kehidupan. Ketika firman ini datang, dia akan membongkar hati saudara dan pikiran saudara. Dia akan memisahkan sumsum dan tulang, pertimbangan roh dan jiwa. Firman itu akan mengungkapkan semua apa yang di dalam saudara. Dan izinkan firman itu masuk, memperbaharui kehidupan kita. Amin saudara. Dan kegelapan itu tidak akan menguasainya. Ketika ada firman di dalam saudara, ketika ada Kristus di dalam saudara, dosa tidak bisa menguasai saudara. Amin. Dosa tidak punya kuasa lagi atas saudara kecuali kita yang mengizinkan. Kita yang bermain-main dosa. Kita yang mengizinkan iblis mengobrak-abrik pikiran kita. Sehingga firman tidak lagi menjadi prioritas dalam hidup kita. Yang mana yang saudara pilih? Firman atau dosa? Firman atau perkataan iblis? Saudara pilih pada pagi hari ini. Amin saudara. Pilihlah firman Tuhan. Pilihlah Kristus. Yang ketiga, the word became flesh. Firman itu telah menjadi manusia. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Kabar gembira bagi kita semua pada pagi hari ini. Masuki bulan Natal ini. Kabar ini yang perlu kita siarkan ke segala bangsa. Bahwa Sang Firman, Logos, pribadi Allah telah datang ke dunia sebagai manusia. Filipi 2 ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Firman Tuhan adalah Allah. Firman Tuhan adalah Yesus Kristus. Yesus adalah Allah kita. Dia ada bahkan sebelum dalam kandungan Maria. Dia sudah ada. Bahkan sebelum dunia dijadikan, dia sudah ada. Yesus sudah ada dari kekal dan sampai kekekalan selama-lamanya. Dia adalah Alfa, yang awal dan yang akhir. Amin saudara. Dia adalah pribadi Allah. Tapi dalam rupa Allah. Dia adalah Allah. Dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan dia mengosongkan dirinya, meninggalkan kealahannya. Dia mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa. Yaitu dia merendahkan dirinya. Sebagai manusia itu bukti Tuhan merendahkan diri. Menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan dirinya, bahkan taat sampai mati. Bahkan sampai matinya pun di kayu salib. Bukan di rumah sakit terkenal saudara matinya. Di kayu salib. Itu kematian yang paling hina buat umat manusia. Karena matinya sebagai penjahat. Itu harga yang dibayar untuk mengampuni dosa saudara dan saya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya. Dia adalah Allah. Dan dia datang. Firman itu datang
telah menjadi manusia sama seperti kita, dan dia tinggal di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa. Saudara, ada harapan kepada kita di dalam Kristus. Hari ini kita menerima berita ini, dan berita ini adalah kado terindah untuk saudara dan saya. Kado terindah itu adalah Sang Firman itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Itulah kado yang bisa Tuhan berikan kepada kita. Sebagaimana ditulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Allah mengasihi saudara dan saya. Amin saudara. Allah begitu mengasihi kita. Karena kasihnya yang begitu besar, Ia telah mengaruniakan. Apa ini karunia? Yaitu pemberian. Yaitu gift. Anugerah yang diberikan gratis untuk kita. Itulah anugerah, itulah gift. Yaitu siapa yang diberikan? Anak tunggalnya, Yesus Kristus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, dalam terjemahan NLT-nya saya bacakan, for this is how God so loved the world. He gave. Dia memberikan kepada saudara. Siapa pemberinya saudara? Allah. Siapa penerimanya saudara? Kita, saya. Ya, jangan ragu-ragu, terima saudara. Kita penerimanya. He gave. Siapa yang bisa terima? Kita yang penerimanya. Ini hadiah. Tuhan datang, ini saudara, ini aku berikan kepadamu, anakku yang tunggal. Bagaimana respon saudara? Amin, terima. Dia lebih berharga. Ini pemberian, He gave. Dia memberikan kepada kita anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagaimana dengan saudara yang memiliki kesempatan pada hari ini mendengarkan firman? Apakah saudara sudah menyambut kado ini? Bagaimana saudara memaknai arti Natal saudara? At least paling tidak dalam bulan ini. Apa makna Natal untuk saudara secara pribadi?